Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu Adita Susilowati, Dati Mega Utami, Fianti Amalia Latifa. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan pada manusia. Oke, kita lanjut ke sistem pencernaan. Apa sih yang dinamakan sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Sistem pencernaan ini akan memecah molekul-molekul makanan dari yang kompleks menjadi sederhana dengan menggunakan bantuan enzim sehingga dapat dicerna oleh tubuh. Pada dasarnya, proses pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu proses pencernaan secara mekanis, merupakan pengubahan ukuran makanan menjadi lebih halus untuk dapat mudah dicerna lebih lanjut. Ini menggunakan bantuan gigi, lidah, dan permasan yang terjadi di dalam lambung. Yang kedua yaitu proses pencernaan secara kimiawi. Ini merupakan pengubahan zat makanan menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan menggunakan bantuan enzim. Proses pencernaan pada makanan meliputi yang pertama ada inesi. Inesi ini pemasukan dan pergerakan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua yaitu mastikasi, merupakan proses pengunyahan makanan oleh gigi dengan mencampurkannya air liur. Yang ketiga ada deglutisi, merupakan proses penelanan makanan dari mulut menuju ke kerongkongan. Yang keempat ada digesti, merupakan pengubahan makanan secara mekanis serta kimiawi dengan menggunakan bantuan enzim yang terdapat di dalam lambung. Yang kelima ada absorpsi, merupakan proses penyerapan bagian molekul makanan dari usus ke dalam darah atau kelenjar Gerd yang terjadi di dalam usus halus. Yang keenam ada defekasi, merupakan pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Pada sistem pencernaan makanan terdapat beberapa enzim. Yang pertama ada enzim titialin atau amilase. Ini merupakan enzim yang berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi gula. Yang kedua ada enzim pepsin. Ini merupakan enzim yang berfungsi untuk memecah protein menjadi asam amino. Yang ketiga ada enzim renin. Ini merupakan enzim yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi kasein dan mengendapkannya. Yang keempat ada lipase. Ini merupakan enzim yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Yang kelima ada enzim tripsin, berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Yang keenam ada maltosa, yaitu enzim yang berfungsi untuk mengubah maltose menjadi glukosa. Yang ketujuh yaitu ada sukrase, merupakan enzim yang berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang kedelapan ada laktase. Ini merupakan pengubahan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang terakhir ada enzim disakarase. Ini merupakan pengubahan disakarida menjadi monosakarida. Organ pertama untuk pencernaan makanan yaitu mulut. Di dalam mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik yang dibantu oleh gigi. Dan yang kedua ada pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim titialin dan lipase. Di dalam mulut ada gigi, ludah, dan lidah. Ini juga ikut berperan langsung dalam proses pencernaan makanan. Proses pencernaan pada kerongkongan atau yang biasa disebut dengan esofagus. Kerongkongan berfungsi mengantarkan bahan makanan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan bernapas lemas pada dinding kerongkongan. Proses pencernaan pada lambung atau yang biasa disebut dengan ventriculus. Lambung merupakan suatu kantong penyimpanan makanan berbentuk huruf J. Fungsi lambung sendiri adalah yang pertama mencerna makanan dengan gerakan otot lambung hingga menjadi halus dan mencapainya dengan peta lambung. Yang kedua, menyimpan makanan sampai makanan tersebut sedikit demi sedikit dapat dicerna. Pada lambung terdapat tiga bagian khusus. Yang pertama kardiak, yang kedua fundus, yang ketiga pilus. Pada lambung terdapat tiga lambung yaitu air, NaCl atau asam lambung, dan enzim renin, lipase, dan pepsin. Proses pencernaan pada usus halus. Usus halus merupakan saluran yang berkelok-kelok dengan panjang sekitar 6-8 meter dan lebar 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut villi. Usus halus terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada duodenum atau usus berjari, merupakan pencernaan secara kimiawi dengan getah empedu dan getah pankreas. Yang kedua ada jejunum atau usus kosong, memiliki beberapa enzim seperti enzim enterokinase, laktase, erepsin, maltase, dan lipase. Yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan, tempat terjadinya penyerapan dengan panjangnya 1 meter. Sedangkan dalam sistem pencernaan hati berfungsi untuk memproduksi empedu. Fungsi empedu sendiri yakni mengubah lemak menjadi emulsi lemak. Sedangkan dalam sistem pencernaan pankreas menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas sendiri terdiri dari yang pertama ada bikarbonat berfungsi menaikkan pH makanan. Yang kedua ada steatsin berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga ada tripsin mengubah pekton menjadi asam amino. Yang keempat ada amilase memecah amilum menjadi maltosa. Proses pencernaan pada usus besar. Usus besar sendiri terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada usus besar naik atau ascending. Yang kedua ada usus besar mendatar atau transcending. Yang ketiga ada usus besar menurun atau descending. Usus besar sendiri mempunyai fungsi yang pertama menyerap dan mengatur kadar air pada sisa makanan. Yang kedua menghasilkan vitamin K. Yang ketiga membusukkan sisa makanan menjadi feses menggunakan bakteri pembusuk. Proses pencernaan pada anus. Dan sistem pencernaan bagian terakhir merupakan rektum dan anus. Rektum merupakan tempat penampungan sementara sisa pencernaan sebelum dikeluarkan melalui lubang pengeluaran yang disebut anus. Antara rektum dan anus terdapat dua otot sphincter, yang satu bersifat sadar dan yang lainnya tidak sadar. Kontraksi kuat usus besar akan memberi dorongan untuk defekasi. Penyakit pada sistem pencernaan yang pertama pada bagian mulut, gingivitis atau radenosi, merupakan kondisi yang terjadi karena kurang terjadinya bersihan mulut atau menumpuknya akar gigi. Yang kedua sariawan yang disebabkan oleh liver cannibal guys. Nomor 2, kerongkongan A. Esofagus, peradangan atau iritasi yang terjadi pada lapisan kerongkongan. Peradangan biasanya terjadi akibat asam lambung yang sering naik. B. Kanker esofagus. Pembentukan kanker esofagus biasanya berawal dari sel-sel yang menyusun lapisan terdalam esofagus. Sel tersebut mengalami mutasi DNA, lalu tubuh tak terkendali sehingga membentuk jaringan abnormal yang bisa menyebar ke seluruh tubuh. 3. Lambung. A. Dipepsia. Gejala-gejala yang muncul karena terdapat penyakit pada bagian perut atas. B. Gastritis. Kondisi ketika lambung mengalami peradangan karena asam lambung yang terlalu kuat sehingga merusak lapisan pelindung tersebut. Usus halus. A. Adenocarcinoma. Awalnya berkembang pada sel-sel yang berada di dinding usus halus dan tampak seperti tumor jinak. B. Sarkoma. Sel kanker yang muncul di salah satu jenis sel sarkoma. Yang paling sering ditemukan adalah gastrointestinal stromal tumor atau GIST. Usus besar. A. Diare. Ditandai dengan intensitas buang air besar yang lebih sering dan kondisi ginjal yang encer. B. Polip usus besar. Benjolan kecil yang tumbuh pada bagian dalam usus besar dan umumnya tidak berbahaya serta dapat berkembang menjadi kanker usus besar. 6. Anus. A. Ambeien atau wasir. Penyakit yang juga disebut hemoroid ini disebabkan oleh pembengkakan atau pembesaran pembuluh darah di sekitar anus. B. Sembelit atau kesulitan buang air besar. Karena tinja yang keras dan kering dapat membuat area anus terasa bengkak sehingga memberi kesan bahwa ada benjolan di anus. Mencegah gangguan pada sistem pencernaan. 1. Perbanyak konsumsi makanan berserat. Hindari makanan yang menyebabkan kembung seperti brokoli, kubis, kembang kol. 2. Punya makanan dengan baik. 3. Jangan terlalu sering menggunakan antasida. 4. Rutin berolahraga dan hindari stres. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem pencernaan manusia. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.